Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali para sahabat-sahabatku yang tersayang, dimanapun Anda berada, baik di dalam ataupun di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang babakan hawa nafsu yang pertama. Tentunya untuk mengikuti langkah atau jalan junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti langkah-langkah atau perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir maupun yang batin. Karena junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk satu-satunya yang termulia di alam semesta ini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok panutan, sosok yang wajib kita contoh, baik zahir maupun batinnya, agar sempurna zahir dan batinnya, agar sempurna jiwa dan raganya, agar sempurna syariat dan hakikatnya, agar kita semua termasuk di dalam golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua termasuk di dalam kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara zahir batin. Meskipun tidak klop seperti contohnya, minimal kita berusaha mencontoh manusia yang termulia, agar kita termasuk di dalam golongan-golongan yang termulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji bagaimanakah kondisi kejiwaan, kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mayoritas kita selama ini
hanyalah sebatas mencontoh laku-lakunya dohir Kanjeng Nabi Muhammad saja. Sedangkan laku batiniah Kanjeng Nabi Muhammad yang sangat amat kita cintai tidak pernah kita ikuti selama ini, walaupun sebiji zarah. Mohon maaf, ini babakan batinianya, babakan kejiwaannya, babakan hatinya. Selama ini kita tidak mengikuti sebiji zarah pun. Kalau syariatnya kita mengikuti. Syariat Muhammad itu syariatnya kemanusiaannya. Namun Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Jadi seluruh syariat yang diperbuat oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan syariat pribadi Muhammad sendiri. Akan tetapi syariat yang diberlakukan atau yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanyalah syariatullah. Tanpa Allah, Kanjeng Nabi Muhammad juga tak ada. Tanpa hidup, diri kita pun tak ada. Jadi badan-badan manusia inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Ini babakan batiniahnya. Kalau babakan dohirianya ya tidak bisa ditiru. Kanjeng Nabi Muhammad ya Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia lain tak bisa mengikuti atau mencontoh secara keseluruhan seperti contohnya. Minimal kita berusaha mencontoh perilaku atau syariat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kita mengedepankan babakan batiniahnya, babakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita jauh sekali, kita sangat menyimpang sekali dari tatanan-tatanan batiniahnya, seperti contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah secara zahiriyah kita mencontoh, mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi secara batiniahnya, secara syariatnya kita ikut, secara batiniahnya, secara hakikatnya kita selama ini menyimpang jauh dari yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan sedikit demi sedikit penyimpangan-penyimpangan, ketersesatan-ketersesatan hati kita selama ini yang tidak pas, yang tidak sesuai, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan, kita kutip di dalam firman-Nya Allah di dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba perhatikan ayat ini. Seolah-olah ayat ini diperuntukkan hanya bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Muhammad, bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akan tetapi akulah yang membunuh. Jadi ayat-ayat ini bila dikembangkan, bila diluaskan, akan menjadi Muhammad, bukan kamu yang hidup, akulah yang hidup. Muhammad, bukan kamu yang duduk, akulah yang duduk. Muhammad, bukan kamu yang berdiri, akulah yang berdiri. Muhammad, bukan kamu yang makan, akulah yang memakankan. Muhammad, bukan kamu yang minum, akulah yang meminumkan. Karena dirimu, wahai Muhammad, butuh akan asupan-asupan makanan dan minum, dan aku tidak membutuhkan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu membutuhkanku. Jadi Allah tidak butuh makan dan minum, akan tetapi Muhammadnya lah, akan tetapi kitalah yang butuh makan dan minum. Lalu dimakankanlah kita, diminumkanlah kita, dicukupilah kita, dipeliharalah kita, agar tetap lestari di dalam pagelaran alam semesta ini. Dan jadi bila diluaskan, Muhammad, bukan kamu yang bekerja, aku yang bekerja. Muhammad, bukan kamu yang naik motor, akulah yang naik motor. Muhammad, bukan kamu yang memasak, akulah yang memasak. Muhammad, bukan kamu yang melihat, akulah yang melihat. Muhammad, bukan kamu yang mendengar, akulah yang mendengar. Muhammad, bukan kamu yang berilmu, akulah yang berilmu. Muhammad, bukan kamu yang bercakap-cakap, akulah yang bercakap-cakap. Muhammad, bukan kamu yang kaya, akulah yang kaya. Dan sebagainya. Bila ayat ini diluaskan, dikembangkan, maka nyatalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah keadaan hati, itulah kesadaran jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap
Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi hati dan kondisinya seperti demikian di dalam bertuhan. Jadi selalu hati mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Hati selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Sehingga itulah yang dimaksud iman, itulah yang dimaksud Islam, dan itulah yang dimaksud ihsan. Akan tetapi selama ini coba kita tengok kondisi hati kita selama ini di dalam bertuhan. Sekali lagi coba tengok hati kita selama ini di dalam kita beragama dan bertuhan, dan dikala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita selama ini. Perhatikanlah hati kita. Selama ini seolah-olah kitalah yang menjadi penguasanya hati. Seolah-olah selama ini kitalah yang menjadi rajanya hati. Dan seolah-olah kitalah selama ini yang menjadi penguasanya hati. Jadi kira-kira pas apa tidak dengan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara hati, ini secara hakikatnya, karena dasar agama adalah awwaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru bisa berislam. Jika tanpa mengenal Allah dulu, tanpa iman dulu, tanpa tauhid dulu, maka keislaman hanyalah tersesat. Akan tersesat jauh jalannya di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita selama ini, tanpa bertuhan, tanpa mengikuti jejak-jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniyahnya. Maka dari itu sadarilah wahai sahabat-sahabatku tercinta, dimanapun kita berada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri, sadarilah kita semua bahwa selama ini kedudukan kita, posisi kita bukan sebagai Muhammad Rasulullah. Kedudukan kita selama ini seolah-olah merajai, mentuhani, menghidupi hidup dan badan kita sendiri daripada bertuhankan Allah selama ini. Jadi selama ini kita bukan utusan Allah. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita dituntut untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi selama ini hati kita jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf yang saya sebutkan tadi utusan. Jadi kalau utusan secara lahiriah, utusan secara syariatnya tetaplah para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini sudah
diceritakan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Akan tetapi ungkapan utusan Allah di sini secara batiniahnya, secara kejiwaannya. Jadi selama ini kita seolah-olah hidup ini bukan diutus Allah. Seolah-olah kita selama ini hidup ini bukan dicipta oleh Allah. Seakan-akan selama ini kita hidup ini tidak dihidupi oleh Allah. Seakan-akan demikian selama ini. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita jauh dari contohnya. Karena apa? Karena di dalam hati kita lebih mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Karena selama ini kita lebih mengesahkan nama kita di hati kita daripada nama Tuhannya. Karena selama ini kita lebih menghudurkan hidup manusia kita daripada hayatullah di dalam hati kita. Berarti selama ini kan kita bukan Islam seperti Islamnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan hati jiwa, bukan babakan lahir. Kalau babakan lahir, ya kita semua selama ini mengerjakan apa yang dituntunkan secara tohirianya, secara syariatnya. Yang dikaji di sini adalah kaji diri, kaji batiniah, kaji kejiwaannya. Jadi selama ini kita lebih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih mewujudkan diri kita sendiri. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri. Kita lebih mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita. Kita lebih menghudurkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita daripada menghudurkan, daripada mewujudkan, daripada dihidupi, daripada dikuasai oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta di antaranya yang meliputinya. Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini di hati kita kan bukan Allah. Bukan Allah. Yang kita tuhankan selama ini bukan Allah. Demi Allah bukan Allah. Seperti yang diajarkan, seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Jadi kita benahi masing-masing diri kita. Jadi jangan mengkaji orang lain, kajilah diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita sendiri. Jangan menyelamatkan orang lain dahulu bila diri kita saja belum selamat di sisi Allah. Jadi selama yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang hudur di hati kita bukan Allah,
karena Allah selama ini kita tiadakan kehudurannya, kita goibkan kewujudan kekuasaan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita mentuhankan Allah selama ini di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan? Maka semuanya akan jatuh ke lembah linafsi, ke lembah hawa nafsu, ke lembah neraka, ke lembah dosa, yakni karena kita selama ini bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bahkan di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Coba rasakan, coba hayati, benar apa tidak yang kami ungkap dan kami paparkan ini. Bila memang benar, segeralah bertaubat. Bertaubat bersama. Bila benar paparan ini adanya sesuai dengan kondisi hati kita selama ini, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput, karena ajal itu tak tahu kapan datangnya. Entah esok, lusa, kita tak tahu. Bila kita tidak bergegas mengubah kondisi hati kita, maka bagaimana di dunia kita buta, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi sangatlah berat sekali ketika manusia di dunia ini tidak mengenal Tuhannya. Ketika di dunia ini manusia masih buta hatinya, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta. Bahkan tersesat-sesat jalannya karena dibimbing dan dinasehati oleh iblis dan setan di hatinya. Karena iblis dan setan lebih ia pertuhankan di hati kita selama ini daripada mentuhankan Allah. Jadi marilah kita renungi, kita hayati kondisi hati kita selama ini. Sesuaikah dengan contoh yang dicontohkan dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniahnya, secara hati, secara jiwa, karena inilah yang pokok daripada syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan babakan ini di episode yang akan datang. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah ke jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku yang di luar sana, baik di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu bersama-sama mengikuti contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali kajian tentang hawa nafsu yang kedua. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya selama ini kita sangat amatlah jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang babakan batiniyahnya. Yang dikaji di sini bukan babakan syariatnya, akan tetapi babakan hatinya, babakan batiniyahnya. Karena ada ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang tinggi apapun ilmu syariatmu, dan Allah tidak memandang sebanyak-banyak pun apapun yang kau ibadahkan, yang kau amalkan, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Yang kita tauhidkan di hati kita selama ini, yang kita esakan di hati kita selama ini, siapa? Allah kah ataukah masih hawa nafsu yang kita tauhidkan, yang kita esakan selama ini di hati kita? Hanya itu, sobat. Hanya itu. Jadi bila babakan hatinya benar, jadi bila babakan hatinya suci dari yang selain Allah, maka sucilah seluruh syariat-syariat yang diperbuatnya. Maka sucilah ilmu-ilmu yang dimilikinya. Maka sucilah syariat-syariat yang dijalankannya. Karena bila imannya benar, jadi bila imannya sesuai dengan yang diajarkan atau yang dikondisikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mensucikan hati, mensucikan Allah, hati mensucikan kehuduran Allah daripada mensucikan kehuduran diri manusianya di hatinya, maka semuanya akan suci kembali suci. Jadi lewat apa? Lewat kembalinya kerajaan-kerajaan hawa nafsu kepada asalnya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu dipaksa, diusir, diperintah bersujud kepada Adam secara paksa. Jadi kita wajib memaksa hawa nafsu kita, memaksa iblis dan setan yang ada di dada kita bersujud kepada Adam. Maksudnya apa?
Bersujud bukan bersujudnya seperti sujudnya sholat. Bersujud itu maksudnya kembali. Makna hatinya, makna hakikatnya bersujud itu kembali ke asal kejadiannya. Itulah yang dimaksud makna bersujud. Maka dari itu ketika kita sholat, kita bersujud mencium tanah. Mencium dasar tanah yang kita tempati itu maksudnya disuruh kembali ke Adam. Disuruh meleburkan kembali ke asal kejadiannya, dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali ke Allah. Jadi hakikat makna bersujud itu adalah kembali. Kembalinya hati kepada Allah. Kembalinya wujud manusianya kepada wujudullah. Kembalinya hidup manusianya kepada hayatullah. Kembali lagi kekuasaan manusianya kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hakikat bersujud di sisi Allah. Maka dari itu, tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa beragama dan bertuhan secara benar seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita hanya mencontoh syariat-syariat kemanusiaan Kanjeng Nabi Muhammad saja. Karena di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, pasti mata kita, pasti perhatian kita condong hanya kepada badaniah saja. Condong kepada laku syariat-syariat badaniah yang bisa kita lihat saja. Jadi bila kita memandang manusia atau memandang makhluk sesuai dengan keadaan hati kita, bila di dalam hati kita ini yang wujud jadi Tuhan hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah, maka yang dihadapnya, maka yang dipandangnya di hati kita hanyalah makhluk-makhluk saja. Takkan bisa kita kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah, tak bisa. Bila di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang jadi raja, yang jadi Tuhan di dalamnya. Contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan kepada Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah. Bila diluaskan selama ini, kita merasa diri kita yang hidup. Kita merasa diri kita sebagai yang memiliki badan. Selama ini kita yang merasa kitalah yang bisa duduk, kitalah yang bisa berdiri, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa mandi, kitalah yang bisa makan, kitalah yang bisa minum, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa ibadah, kitalah yang bisa tahlilan, kitalah yang bisa istighosaan, kitalah yang bisa sholawatan, kitalah yang bisa bekerja, kitalah yang bisa memasak, kitalah yang bisa sukses,
kitalah yang bisa mulia, kitalah yang bisa berbangga-bangga diri, semuanya dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi takkan bisa seperti yang dicontohkan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad yang hatinya selalu menghudurkan hayatullah daripada menghudurkan hayatun nasnya. Selalu mensucikan Kanjeng Nabi Muhammad, selalu mensucikan di hatinya hayatullah daripada hayat Muhammadnya. Jadi hayatullah selalu suci. Bila hidup ini Allah bukan hidup Muhammadnya, maka sucilah seluruh amal perbuatannya. Apapun yang tergerak, yang teraktivitas di dalam aktivitasnya sehari-hari, maka semuanya suci, bersih dari perbuatan manusianya. Jadi inilah keadaan hati yang begini, inilah yang dicontohkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa bersujud kembali kepada Allah, agar kita bisa kembali lagi kepada Allah, agar kita tidak tersesat mentuhankan iblis dan setan di hati kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Maka dari itu didatangkanlah syariat-syariat dari Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam seluruh syariat-syariat yang akan dikerjakannya dikasih kunci untuk masuk di dalam seluruh syariat-syariat itu, yakni kunci apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, diawali dengan niat dan di akhir niat ada kunci password masuk untuk mi'raj kepada Allah, untuk ketemu Allah, untuk berjumpa Allah, yakni di dalam kata lillahi ta'ala. Inilah tujuan-tujuan syariat dipersembahkan, diperuntukkan bagi umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mengikuti jejak-jejak nabinya. Jadi mengikuti jejak-jejak nabinya itu bukan syariatnya saja, yang terpenting di sini keadaan hatinya. Karena Allah tidak memandang syariat-syariatmu, Allah tidak memandang apa yang kau perbuat, tidak memandang ilmumu, akan tetapi memandang hatimu. Siapa yang kau pertuhankan di dalamnya, siapa yang kau hudurkan di dalamnya, siapa yang kau wujudkan di dalamnya, siapa yang hidup di dalamnya. Nah, jika masih kemanusiaanmu yang menguasai di dalamnya, kita jauh dari rahmatnya Allah. Kita jauh dari apa yang dituntunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh manusia yang termulia. Jadi bila kita tidak mencontoh manusia yang termulia, khususnya hati, babagan hati, maka percuma apa yang kita kerjakan, maka percuma kehidupan ini. Karena seakan-akan kita ini berjalan sendiri,
Seolah-olah kita ini sebagai wayang bisa jalan sendiri tanpa sang dalang. Kita bisa mentuhani diri kita sendiri selama ini. Apa buktinya? Allah tidak wujud di hati kita. Allah tidak hidup di hati kita. Allah tidak kuasa sedikit pun di hati kita. Allah tidak ada kehudurannya sedikit pun di hati kita, karena selama ini yang hudur sebagai raja di rajanya hati kita adalah diri kita sendiri. Itulah bukti-bukti kekuasaan singgah sana musuh hawa nafsu kita dan lembah iblis dan setan. Itulah lembah neraka itu. Jadi mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit mengubah hati kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kemanusiaan menuju alam ketuhanan. Jadi inilah yang dicari oleh Kanjeng Nabi Muhammad selama 15 tahun di Gua Hira, mencari iman tauhid yang seperti ini. Jadi ketika sebelum syariat didatangkan, sebelum Kanjeng Nabi diutus menjadi Nabi, sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi beriman dulu, yakni mengenal siapa Allah yang menciptakannya, mengenal siapa Allah yang mewujudkannya, mengenal siapa Allah yang menghidupkannya, mengenal siapa Allah yang menguasainya. Jadi ketika sudah mengenal Allah, maka leburlah, maka adamlah kedirian hawa nafsu Muhammadnya di hatinya. Jadi kisah-kisah Kanjeng Nabi Muhammad itu semuanya sudah ada di dalam hati kita. Sudah nyata di dalam Al-Quran Qadim, di dalam hidup ini. Karena tanpa hidup, kita tak akan bisa menyaksikan kisah-kisah risalah-risalah kenabian. Tanpa hidup kita tak akan tahu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi semuanya bersumber daripada hidup itu sendiri. Dengan hiduplah kita mengenal Al-Quran, dengan hiduplah kita mengenal Al-Hadis, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para nabi, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para rasul, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para aulia dan para wali. Jadi sebenarnya sumber dari segala sumber yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hayatullah. Mari kita lanjutkan arti dari surat Al-Anfal ayat ke-17 yang kita baca di episode yang lalu. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Apa maknanya? Jadi Allah memberitahukan ini semua agar kita menjadi mukmin, agar kita menjadi Islam di sisi Allah.
Karena selama ini kita kan belum Islam di sisi Allah. Kita kan belum mukmin di sisi Allah. Di dalam hati kita seolah-olah kita yang berbuat, bukan Allah yang berbuat. Itu tandanya kita masih kufur. Itu tandanya kita masih ingkar akan kekuasaan Allah selama ini. Tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa, dan tidak percaya bila Allah itu bisa menjadi siapa-siapa. Karena seolah-olah selama ini yang bisa apa-apa dan yang bisa menjadi siapa-siapa hanyalah makhluknya, hanyalah diri manusianya. Seolah-olah Allah itu tiada sedikit pun kekuasaan di dalam apa-apa dan di dalam siapa-siapa. Karena selama ini Allah kita goibkan. Karena itulah hati kita selama ini tersesat jalannya. Karena yang kita ikuti sebagai penasehat kita selama ini adalah iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan tak akan pernah mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan selamanya tak akan mau bila dibilang bahwa iblis dan setan itu tidak ada. Maunya pingin ada terus seperti adanya Allah. Pada intinya iblis dan setan itu menyesatkan manusia agar manusia menjadi saingan-saingan Allah. Dan ternyata setan dan iblis selama ini telah berhasil menyesatkan kita semua selama ini. Berhasil iblis dan setan itu. Yakni di dalam hati kita selama ini tidak mau bila yang bisa duduk ini Allah. Bahwa di dalam hati kita selama ini tidak mau dan tidak rela serta tidak ridho bahwa Allah bisa berdiri, bahwa Allah bisa memandikan badan, bahwa Allah bisa memasakkan badan, bahwa Allah bisa memakankan badan, bahwa Allah bisa meminumkan badan, bahwa Allah bisa mensolatkan badan, bahwa Allah bisa mengibadahkan badan, bahwa Allah bisa memperkerjakan badan, dan Allah bisa segala-galanya. Maka hawa nafsu kita selama ini tidak rela dan tidak ridho bila Allah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Begitu bukan? Nah, inilah bukti-bukti selama ini bahwa kita masih tersesat jalannya. Marilah kita tuju. Marilah kita bertemu dengan perjalanan-perjalanan yang disejarahkan atau yang sudah dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mari kita contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa mencontoh? Dengan mengikuti seluruh apa yang sudah berlaku di dalam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammadnya di hatinya. Itulah yang harus kita contoh. Sebelum kedahuluan ajal menjemput, maka adamkanlah diri kita sebelum kita diadamkan oleh Allah secara paksa dan siksa dengan azab yang pedih di saat hari perhitungan, hari pembalasan di dalam syakaratul maut. Marilah kita rubah sedikit demi sedikit iman kita kepada Allah dengan penjelasan-penjelasan yang cukup sederhana ini. Semoga Allah memahamkan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di dalam ahlillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dalam tema hawa nafsu yang kelima. Dengan tema hawa nafsu inilah kita mengetahui siapa sebenarnya hawa nafsu itu. Kita melanjutkan babagan ketika sholat. Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, pasti di dalam awal sholatnya lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita semua, sebelum didatangkan syariat-syariat dari Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah makrifat dahulu, sudah berhakikat dahulu, sudah beriman dahulu, sudah mengenal Allah dahulu, sudah mi'raj dahulu. Maka bila manusia sudah bertemu Tuhannya, mengenal Tuhannya, sudah mi'raj kepada Tuhannya, maka di seluruh apapun yang dikerjakannya pasti seluruhnya akan lillahi ta'ala. Akan tetapi bila manusia seperti layaknya kita semua saat ini selama ini kita kan awal belajar syariat. Setelah syariat torekoh, setelah torekoh hakikat, setelah hakikat makrifat. Seolah-olah makrifat itu ending dari skala ending perjalanan. Padahal hakikatnya sebelum kita bersyariat, makrifat dulu, hakikat dulu, torekoh dulu, dan bertemulah dengan syariat. Bagaimanakah agar syariat kita bisa lillahi ta'ala? Ya harus berhakikat hatinya. Jadi hakikat itu babakan hati. Ya masuk Islam dulu hatinya. Yang selama ini hati kita kufur, hati kita ingkar, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Masukkan Islam dulu, adamkan dulu, sujudlah kepada Adam dulu, baru bisa masuk Islam, baru bisa bersyahadat. Jadi niatan-niatan Kanjeng Nabi ketika di dalam sholat-sholatnya, ketika di dalam ibadah-ibadahnya, tentu pasti sudah lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi sudah beriman lebih dulu daripada berislam. Jadi urut-urutannya iman, Islam, ihsan.
Jadi Islam, jadi manusia tidak akan pernah bertemu dengan Islam, keselamatan, bila hatinya tidak beriman dahulu kepada Tuhan yang diabdinya, Tuhan yang disembahnya. Jadi wajib iman dulu, wajib takwa dulu, maka di seluruh syariat-syariat itu akan berpulang kepada lillahi ta'alanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Di episode yang lalu kita membahas tentang Allahu Akbar. Jadi inilah doa iftitah yang dibaca setelah bertakbiratul ihram. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Maha Besar, dengan sebesar-besarnya, segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satupun sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam doa iftitah inilah di awal kita sendekapkan diri ketika seusai bertakbiratul ihram. Setelah Allah Maha Besar, maka matikanlah diri manusiamu. Maka adamkanlah kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusiamu di hatimu dengan tanda Allahu Akbar. Setelah Allah Maha Besar, maka adamkanlah dirimu, matikanlah dirimu, biarlah Allah yang mensolatkanmu, biarlah Allah yang mengibadahkanmu. Jangan kau ikut-ikut solat di dalamnya, jangan kau ikut-ikut ibadah di dalamnya, karena solat dan ibadah serta hidup ini hanyalah milik Allah, bukanlah milik diri kita. Jadi ketika Allahu Akbar, itulah tanda kemahabesaran Allah atas diri manusia kita. Jadi manusianya sudah diam saja, tanpa huruf, tanpa suara, diam saja mengikuti apa yang diperankan Tuhannya kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kupas makna dari doa iftitah. Dikupas secara babakan hakikatnya, babakan batiniahnya, babakan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Jika Allah Maha Besar,
maka tiadakanlah diri manusiamu di hatimu. Wa kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallah hibukrata wa asila. Segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah, Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku mengharapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya wajahku, hakikatnya wajahnya. Sesungguhnya kehidupanku, hakikatnya kehidupannya. Sesungguhnya kewujudanku, sesungguhnya kewujudannya. Sesungguhnya kekuasaanku adalah kekuasaannya. Itu maksudnya. Jadi pada intinya manusianya kembali kepada keadamannya. Jadi yang ada hanyalah Allah yang mencipta alam semesta ini, yang mencipta seluruh manusia. Jadi maha besarkan Allah, maha pujilah Allah, maha sucikan Allah. Seperti selama ini kita memaha besarkan, memaha pujikan, dan memaha sucikan diri kita sendiri di hati kita. Dan Allah selama ini gaib bagi kita. Tanda-tanda kita sudah bertuhan, tanda-tanda kita sudah beriman, tanda-tanda kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka leburkanlah wajah manusiamu di hatimu. Hancurkanlah wajah manusiamu di hatimu. Adamkanlah wajah manusiamu di hatimu. Kembalikan, pasrahkanlah kepada pencipta dirimu, kepada wajhullah, kepada hayatullah. Itu maksudnya. Dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Nah, inilah yang dimaksud pasrah kepada Allah itu. Maksudnya pasrah sudah tidak menjadi penguasa lagi, sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Karena yang ada, karena yang nyata, karena yang wujud, karena yang ada hanyalah wajhullah. Yang dimaksud wajhullah itu bukan wajah-wajah seperti dohir. Wajhullah itu laisa kamislihi syai'un. Wajhullah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan wajhullah itulah maka Allah mencipta, melahirkan dan menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi adanya apa-apa dan adanya siapa-siapa itu karena adanya yang laisa kamislihi syai'un. Karena adanya wajhullah, yakni uripe Allah. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah. Inilah putuslah kemanusiaan. Jadi hakikat solat itu adalah akimis solat li zikri. Dirikan, tegakkan solat itu demi mengingat aku. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Jadi mana mungkin kita bisa ingat kepada wujudullah?
Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada kehidupan Allah? Jadi mana mungkin kita bisa ingat kepada kekuasaan Allah, sementara selama ini yang jadi Tuhan, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa kuasa adalah diri kita sendiri di hati kita. Jadi selamanya kita tak pernah bisa mengabdi dan beribadah kepada Allah selama diri kita yang menduduki sifat-sifat Tuhannya di hati kita. Kita lanjutkan, Tuhan semesta alam yang tiada satupun sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi bila di hati kita tiada sekutu-sekutu selain Allah, maka itulah yang dimaksud orang yang Islam, orang yang berserah diri, orang yang hatinya sudah selamat sampai kepada Allah, yakni hanyalah orang-orang yang sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusianya di hatinya. Jadi itulah tujuan sholat. Jadi itulah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di saat menjalankan sholat-sholat dan ibadah-ibadah. Yakni di dalam hatinya tidaklah mungkin mensekutukan Allah dengan diri Muhammadnya. Akan tetapi di hatinya selalu mentauhidkan Allah, selalu menghudurkan Allah di dalam segenap gerak dan aktivitasnya badan-badan ini. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, berpulangnya syariat-syariat manusianya kepada syariatullah. Jadi syariat yang dilakukan di dunia ini adalah buah tanaman dan hasilnya akan dinikmati di akhiratnya. Maksudnya syariat yang dilakukan manusianya sudah tidak menjadi syariat manusianya lagi, karena tanpa hidup, tanpa Allah, maka manusia takkan tercipta apalagi bisa bersyariat. Jadi inilah kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saat sholat, ketika saat ibadah, dan di dalam hatinya berkumandang hanya Allah lah pelaku di dalamnya. Seperti ayat yang sudah disebut di episode yang lain, bahwa Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Jadi aplikasi ayat ini sudah diluaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammadnya. Bila manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi, berarti yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa dialah hayatullah. Jadi makhluk tetaplah makhluk. Makhluk tidak akan bisa menyebut dirinya sebagai makhluk. Manusia tidak akan bisa menyebut dirinya sebagai manusia tanpa Allah. Jadi yang menyebutkan bahwa diri kita adalah manusia, ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Maka saksikanlah hidup, maka berpulanglah kepada hidup daripada berpulang kepada badan. Karena badan selama ini kita agung-agungkan, karena badan kita ini selama ini kita dewa-dewakan, seolah-olah badan kita ini bisa beraktivitas sendiri tanpa Allah. Karena selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup ini Allah. Karena selama ini kita masih menyangka bahwa hidup ini hidupnya makhluk, maka selamanya kita tetap mendewa-dewakan, mengagung-agungkan badan
badan kita ini, sehingga kita terhijab, kita tertipu bahwa hiduplah yang melakukannya. Jadi Allahu Akbar, memaha besarkan Allah dan jangan sekutukan Allah dari makhluknya. Inilah keadaan hati para nabi dan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan bertuhan, di dalam bertauhid dan di dalam mengesahkan Tuhannya selalu di hatinya, daripada mengesahkan dan mentauhidkan diri manusianya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah menuju Allah. Semoga kita menjadi innad-dina indallahil Islam, Islam yang berpasrah diri total jenderal kepada Allah, yakni hidup dan badan ini kembali menjadi haknya Allah. Bagi manusia kita apa? Ya diam saja, karena manusia itu sesungguhnya berawal dari hal-hal yang tak dapat disebut. Coba cek di dalam Al-Insan, surat Al-Insan ayat pertama. Disitulah posisi kita. Jadi kembali kepada posisi yang awal. Awalnya goib, ya kembali ke goib. Awalnya Adam, ya kembali ke Adam. Awalnya tidak ada, ya kembali kepada ketiadaan. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zim selaluku untuk Anda semua, sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu istiqomah di dalam paparan demi paparan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan di dalam mengkaji hawa nafsu yang ketiga. Mari kita melanjutkan ayat yang kita baca di dalam surat Al-Anfal yang ke-17 di saat episode yang pertama dahulu, yang mana artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin. Jadi bagi orang-orang yang sudah imannya di hatinya demikian, kondisi hatinya yang demikian, tidak punya kekuasaan pun, tidak punya kehidupan pun di hatinya kecuali Tuhannya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan membinasakan setan dan iblis yang terkutuk.
Jadi orang-orang mukmin diberikan kemenangan oleh Allah, hanya orang-orang yang mukmin saja. Diberi kemenangan dari apa? Dari hawa nafsunya yang selama ini menyerupai Tuhannya. Jadi bagi orang-orang mukmin yang ditunjuki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka akan dimenangkan hatinya dari hawa nafsunya, maka akan kembalilah ia ke dalam kekuasaan Tuhannya. Dimenangkan dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa-apa yang diperbuatnya. Jadi Allah Maha tahu dengan apa-apa seluruh yang diperbuat oleh makhluknya. Karena yang berbuat sesungguhnya bukan makhluknya. Kenapa Allah Maha tahu? Karena yang berbuat ya Allah sendiri. Jadi bukan ciptaannya yang bisa berbuat. Jadi bukan manusia kita yang bisa berbuat. Tapi Allah lah yang berbuat. Allah Maha tahu itu. Nah, bagi kita orang-orang yang dipilih dan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, rojiun kepada Allah, bermukmin kepada Allah, maka hatinya, maka hawa nafsunya, iblis dan setannya akan tunduk patuh, sujud kepada Adam. Maka hawa nafsu, iblis dan setan sebelum iman itu datang, maka didahului dengan sujudnya hawa nafsu kemanusiaan kita kepada Tuhannya. Jadi manusianya sujud sudah tidak jadi Tuhan lagi, sudah tidak hidup lagi, sudah tidak wujud lagi, sudah tidak kuasa lagi, sudah tidak punya kehendak apa-apa lagi. Manusianya kembali kepada keadamannya, yakni menang tanpa huruf, tanpa suara, yo menang wae. Pasrah bongkoan, pasrah total jenderal kepada Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Jadi iman yang seperti inilah yang terkondisi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa yang diperbuatnya, ketika orang lain melihat, ya perbuatan Kanjeng Nabi, ya perbuatan Muhammad, karena orang lain. Karena diri kita selama ini masih mentuhankan diri manusia kita daripada mentuhankan Allah di hati kita, maka kita tidak bisa menembus siapa hidup yang ada pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamanya kita buta akan Tuhan yang disembah, akan Tuhan yang diabdi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhannya tidak sama, seolah-olah menurut syariat sama Tuhannya. Akan tetapi hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad selama ini mengabdi dan menyembah kepada Allah. Hanya Allah lah yang menguasainya, hanya Allah lah yang esa di dalam hatinya.
Maka kita selama ini kebalikannya. Yang esa, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita adalah diri manusia kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang berpenasehatkan iblis dan setan. Jadi Tuhannya berbeda. Ini menurut hakikatnya. Tuhannya berbeda antara Tuhannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya para aulia Allah dengan Tuhan diri kita selama ini seolah-olah sama namanya Allah, tapi hakikatnya beda. Jadi bagi para rasul, bagi para nabi, bagi kanjeng Nabi Muhammad dan bagi para aulia Allah, Tuhannya hanyalah Allah dengan tanda dirinya sudah tak jadi Tuhan lagi. Dirinya kembali kepada keadamannya. Bedanya dengan diri kita, beda kebalikannya. Allahnya tidak wujud, yang wujud diri manusia kita. Allahnya tidak esa, yang esa di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang kita pertuhankan selama ini bukan Tuhan yang disembah oleh kanjeng Nabi Muhammad dan para rasul, tapi Tuhan yang kita sembah dan kita abdi selama ini hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri sendiri. Inilah perbedaan kondisi hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita selama ini. Jadi amatlah jauh berbeda. Jadi jangan hanya pandang syariat-syariat saja, pandanglah hati. Bila hati sudah suci dari kemanusiaannya, dari hawa nafsunya, maka syariatnya pun akan suci. Maka seluruh syariat itu akan kembali kepada Allah, kembali kepada syariatullah. Buktinya seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang kita ibadahkan, sholat dan sebagainya selama ini, ujung-ujung niatnya kembali ke lillahi ta'ala. Itulah buktinya bahwa syariatullah itu suci daripada syariatun nasnya. Jadi itulah bukti bahwa syariat-syariat manusia, bahwa syariat-syariat Muhammad Rasulullah itu bukan syariatnya Muhammad sendiri, bukan syariatnya manusia sendiri, akan tetapi syariat-syariat itu hakikatnya syariatullah, milik Allah, pergerakan Allah, kekuasaan Allah. Inilah bukti-bukti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini. Kita sudah menyimpang jauh dari ajaran-ajarannya. Ini yang dimaksud babakan hati lo ya, bukan babakan syariat. Jadi babakan hati yang kita ungkap, yang kita kaji selama ini babakan hati, kondisi hati. Babakan syariat kita tidak ikut punya. Allah yang punya syariat. Jadi bila tergantung hati kita, bila di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, pasti syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini pasti kembalinya kepada linafsi, kembali kepada diri kita sendiri, kembali ke alam yang fana, kembali ke alam kehancuran, karena dibakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, diakui sebagai kita pelakunya, karena kita selama ini berposisi layaknya
miliknya Tuhan, tapi kita tidak merasa, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Maka ditunjukinya di dalam Al-Quran itu, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Jadi hal yang demikian ditunjukkan bahwa hanya Allah lah yang menguasai manusia agar orang-orang mukmin menang dari peperangannya melawan hawa nafsunya sendiri, menang peperangannya dengan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri, diri kita sendiri diadamkannya kembali ke Adam, kembali mati. Yang hidup hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan semua syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia kembali menjadi mukmin, agar manusia kembali menjadi hamba daripada menjadi Tuhan yang selalu di hatinya mensekutukan Allah dengan dirinya. Itulah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus, dan itulah yang dimaksud. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, hati, iman manusia kepada Tuhannya. Jadi selama ini kita tidak berakhlak yang terpuji. Akhlak kita selama ini kepada Allah fahsya wal munkar. Akhlak kita kepada Allah selama ini zalim. Akhlak kita selama ini kepada Allah ingkar. Selalu akhlak kita di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Itulah bukti bahwa selama ini kita jauh dari apa yang diajarkan oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara batiniahnya, secara hatinya. Jadi di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bila kita masih membangun raga dulu, membangun syariat-syariat dulu, memperbanyak ibadah-ibadah syariat dulu, maka akan hancur lebur, tak berguna, percuma bila jiwanya tidak dibangun, bila jiwanya tidak berakhlak, bila jiwanya tidak bertuhankan Allah, berarti bagaimana mungkin Allah menerima ibadah dan sholatnya orang yang kufur kepada Allah? Tidak mungkin. Karena hatinya belum lillah, masih linafsi. Nah, jadi kita alhamdulillah sekarang kita bisa tahu, bisa membedakan di dalam hati kita. Oh, ini lillahi ta'ala, apa linafsi. Kita sekarang sudah bisa memilah-milah. Ini lillahi ta'ala atau linafsi. Tapi dengan syarat bukan manusianya yang tahu loh ya. Manusianya tidak tahu apa-apa. Bila manusia itu akan mengetahui, bisa memilah-milah ini linafsi atau lillahi ta'ala, syaratnya manusianya harus
Adam dulu. Harus tidak ada dulu, maka akan tahu bahwa ini lillah atau linafsi. Karena sesungguhnya hanya Allah yang tahu, karena Allah lah pencipta manusia dan pencipta alam semesta ini. Jadi bila ingin tahu segala rahasia alam semesta ini, ya kembalilah ke tiadaanmu, kembalilah ke asal usulmu, kembalilah kepada keadamanmu, bersujudlah kepada Adam. Bersujudlah kepada keadamanmu, maka Allah Maha tahu segala rahasia zatnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia bisa tahu rahasia Allah. Tak satu pun manusia tahu. Karena tanpa Allah, ya tak akan tahu. Tanpa hidup, apakah manusia bisa bercerita tentang babakan ilahiyah? Berarti yang berceritakan ya hidup itu sendiri. Maknanya ya Allah sendiri yang tahu rahasia zatnya sendiri. Ketika manusia masih menjadi raja, maka takkan pernah tahu sedikit pun walaupun sebiji zarah, manusia tak akan tahu. Maka dari itu ibadah-ibadahnya akan tersesat, dibakar, diakui oleh hawa nafsunya sendiri. Bila manusia masih khudur hawa nafsunya di hatinya daripada hudurnya Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua akan selalu dibimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat paparan-paparan yang sangat amat sederhana ini. Semoga meskipun sederhana, tapi yang terpenting mudah di dalam memahaminya, sehingga bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan. Bila ilmunya saja tidak paham, bila ilmunya saja jelimet, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikannya? Bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkannya sementara kita tidak paham ilmunya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu bersama kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun dan salam sayangku untuk seluruh sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dengan kesehatan, dengan rezeki yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan dari episode yang lalu dengan judul Hawa Nafsu yang keempat. Di episode yang terdahulu sudah kita kupas tentang singgah sana, tentang kerajaan-kerajaan
tentang kekuasaan hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang mana keberadaannya, yang mana kewujudannya dapat menghalang-halangi kita menuju kepada Tuhannya. Selagi hawa nafsu ini menjadi penguasa di hati kita, selamanya kita belum berislam. Selamanya kita takkan pernah beribadah di sisi Allah, melainkan beribadah di sisi manusia dan hawa nafsu kita sendiri selama ini lewat pintu li nafsi. Setelah kita mengetahui rahasia-rahasia musuh-musuh kita, marilah kita kuat, marilah kita menyelam di dalam kondisi para nabi, kondisi para rasul, kondisi Kanjeng Nabi Muhammad, kondisi hatinya, bagaimana kondisi hatinya mereka. Bagaimana kondisinya para kekasih Allah ini, bagaimana kondisinya para Habibullah, bagaimana kondisi para habaib di sisi Allah. Jadi habaib di sisi manusia dan di sisi Allah berbeda. Habaib di sisi manusia, ia memandang dohir-dohirianya, memandang syariat-syariat manusianya. Akan tetapi habaib di sisi Allah adalah manusia yang sudah tenggelam di dalam hayatullah, yang sudah di dalam yang sudah tenggelam di dalam Habibullah. Inilah contoh-contoh keadaan hati para nabi dan para rasul, terutama kondisi Kanjeng Nabi Muhammad ketika sedang sholat. Agar apa? Agar kita bisa mencontoh bagaimana keadaan hati Nabi ketika sedang sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu tempat mi'rajnya orang mukminin, tempat naiknya hati mukminin kepada Tuhannya. Jadi bukan mi'raj, bukan naik ke langit-langit yang di sana. Maksudnya naik langit-langit yang ada di dalam diri setiap jiwa-jiwa manusia. Langit yang di sinilah yang lebih luas daripada langit yang di luar. Coba perhatikan, lebih luas mana? Alam semesta, langit yang maha luas di alam yang kita pandang itu, galaksi-galaksinya yang maha luas tidak ada batasnya, dengan luasnya langit yang ada di dalam hati manusia. Ya lebih luasan menurut syariat, luasan yang di luar. Menurut manusia, menurut syariat, lebih luas bioskopnya, lebih luas gambar bioskopnya daripada filmnya. Kata orang-orang yang belum bertuhan di hatinya. Akan tetapi sesungguhnya lebih luas filmnya yang ada di proyektor daripada bioskopnya, meskipun bioskopnya layar lebarnya sangat luas. Jadi sesungguhnya alam semesta yang kita lihat di luar diri kita itu kecil, lebih luas yang di dalam diri. Apa? Hayatullah. Bila tidak ada hidup, bila tidak ada hayatullah, apakah yang kita lihat, apakah yang kita pandang, seluas apapun yang kita pandang itu semuanya kecil, bahkan tidak wujud.
Kenapa kok dikatakan kecil? Karena sesungguhnya mereka yang kita lihat di luar sana itu tidak wujud, tidak ada, tanpa kewujudan hidup. Tanpa kewujudan Allah, mereka semua takkan terwujud. Coba kita tak hidup, coba kita tak ada di dunia ini. Apakah mereka ada? Apakah keluasan alam semesta yang kita pandang, yang kita lihat selama ini, baik lewat YouTube, lewat berita, apakah mereka semua ada? Tanpa adanya Allah. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu maha luas. Maha luas pengetahuannya. Mari kita selami kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat. Di sini kami membacakan di awal setelah niat, di awal pergerakan sholat, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita semua selama ini seolah-olah kita yang bisa mengangkat tangan, kita yang bisa bertakbir, seolah-olah kita selama ini kita yang bisa berbicara, yang bisa berkalam. Allahu Akbar, ya kan? Bukan Allah. Jadi selama ini meskipun kita sholat, di dalam sholat, ketika kita berkata Allahu Akbar, ketika saat takbiratul ihram, hakikatnya kita selama ini tidak memahabesarkan Allah di hati kita. Jadi kemahabesaran Allah selama ini gaib. Kebesaran Allah selama ini di hati kita ora nyata. Kebesaran Allah di dalam hati kita selama ini dusta, bohongan. Seolah-olah kita memahabesarkan Allah di dalam solat-solat kita. Akan tetapi praktek di hati kita sesungguhnya, hakikatnya yang maha besar di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri, yang seolah-olah kitalah yang berkuasa bisa mengangkat tangan Allahu Akbar, yang seolah-olah kita yang bisa berkalam Allahu Akbar, dan seolah-olah kitalah yang merasa bisa sholat. Inilah tanda-tandanya bahwa di hati kita meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, selama ini tidak nyembah Allah, tidak memahabesarkan Allah, akan tetapi memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri, memahabesarkan iblis dan syaitan saja selama ini. Inilah bukti ketidaksinkronan antara syariat dan hakikatnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, pasti sinkron antara syariat dan hakikatnya, antara penyembahannya dan yang disembah, antara yang diabdi dan pengabdinya, sinkron, ahad. Akan tetapi selama ini kita tidak sinkron antara syariat dan hakikatnya, maka seluruh syariat-syariat kemanusiaan kita selama ini jauh tersesat ke lembah jahanam, yakni diakuilah semua syariat ini syariatnya manusianya, semua syariat ini syariat badan-badannya, bukan syariatnya hidup. Karena selama ini
kita hanya berfokus pandangan hanya kepada yang dohir-dohir saja, hanya kepada yang syariat-syariat saja. Selama ini kita luput memandang yang batin, selama ini kita luput memandang hakikatnya. Bila sholat, bila ibadah tanpa ada hidup, tanpa ada Allah, apakah bisa badan ini sholat dan ibadah? Tanpa Allah badan pun tak ada, apalagi sholat dan ibadah. Dengan adanya Allah lah badan tercipta, dan dengan adanya Allah lah maka syariat-syariatullah berlaku atas ciptaan-ciptaannya. Inilah maksud yang dimaksud alam lillah, lillahi ta'ala. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak membesarkan Allah di saat takbiratul ihram. Karena yang merasa beribadah, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa mengangkat tangan, yang merasa bisa berkalam, Allahu Akbar, hanyalah diri kita. Dan tidak sesuai dengan ayat yang pernah kita kaji. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Tidak sesuai dengan ayat itu. Tidak mentauhidkan Allah di dalam hati kita, kecuali di dalam hati kita mentauhidkan diri manusia kita sendiri, mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu tersesatlah syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan rohani, babakan hati, babakan keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar-dasarnya syariat, dasar-dasarnya agama adalah awwaluddin ma'rifatullah. Itulah agama. Bila kita belum mengenal Allah, bila kita belum bermakrifat kepada Allah, bila kita tidak tahu siapa Allah, bila kita tidak tahu siapa Tuhan dan siapa hamba, maka selamanya bukan dikatakan beragama di sisi Allah. Karena manusia tidak bertuhan selama ini kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri yang berpenasehatkan iblis dan setan yang nyata di hatinya. Siapakah yang nyata di hati kita selama ini? Allah atau diri kita? Nah, diri kita itulah yang selama ini setan yang terkutuk, yang selalu menduduki kerajaan atau sifat-sifatnya Allah. Allahnya yang punya sifat ditiadakan, makhluknya, Adamnya yang tak punya sifat apa-apa merasa ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar, tapi tidak ia sadari. Maka kesadaran itu akan muncul, maka kesadaran itu akan timbul ketika manusia sudah kembali kepada Adam. Maka sadarlah Adam itu dengan doa-doanya, Rabbana zalamna anfusana فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah doanya Nabi Adam ketika sudah menyadari atas kezalimannya, ketika telah menyadari bahwa dirinya selama ini memakan buah yang terlarang, memakan pohon yang terlarang, yakni pohon hayyun, merasa dirinya lah yang menjadi Tuhan daripada Allah, merasa dirinya yang paling hidup daripada hayatullah, merasa dirinya lah yang berkuasa daripada kuasa Allah. Maka ketika Adam sudah sadar kembali kepada keadamannya, maka akan menyadari seluruh kesalahannya, seluruh kezalimannya. Ketika manusia belum menyadari itu semua, maka manusia buta akan kesalahannya, maka manusia akan buta akan kezalimannya kepada Tuhannya selama ini. Bila manusia belum ditunjuki oleh Allah kepada jalan rahmatnya, maka dari itu bagi kita semua, bagi Anda yang sudah menyimak paparan-paparan di sini, tentunya Anda sudah tahu di manakah posisi Anda sebenarnya, di manakah kondisi hati sebenarnya, li nafsi ataukah sudah lillahi ta'ala. Bila sudah bisa lillahi ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah. Akan tetapi bila hati masih li nafsi, bergegas-gegaslah, lekaslah tinggalkan lembah neraka, lekaslah tinggalkan lembah jahanam, lekaslah tinggalkan lembah neraka yang dihuni oleh hawa nafsu, iblis dan setan. Berpindahlah, berhijrahlah sebelum ajal menjemput. Berhijrahlah kepada jalan fisabilillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kelanjutan menyaksikan kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di saat sholat, tadi sampai pada takbiratul ihram. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga kita semua selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.